Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tempo, tempat Gompo. Nah, jadi teman-teman sekalian, di Tempo ini atau tempat Gompo adalah tempat bagi kita untuk mendalami ajaran-ajaran Islam dan kita mengetahui bagaimana Islam mensikapi segala hal. Ya, dan juga di ruang penuh hikmah ini kita dapat berbincang-bincang dan bercakap-cakap tentang indahnya ajaran Islam itu, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Adi, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan sadar bahwa Islam itu sesungguhnya indah. Akan tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa, hanya langsung mengikuti saja tanpa mencari tahu bahwa apakah dalil ini benar ataukah salah. Maka pada hari ini di tempat ini kita akan berbagi ilmu, berbagi inspirasi dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup adalah sebuah perjalanan yang dimana setiap langkah akan penuh dengan makna apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Nah, ngomong-ngomong kok kopinya 3? Ya, kenapa ada 3 sedangkan kita 2? Apakah mungkin setan? Tidak mungkin dong. Nah, betul sekali. Kita akan mengundang seorang pembicara, seseorang yang akan menemani kita berdiskusi, yakni Muhammad Ihsanul Haq. Mohon dipersilahkan. Oke. Iya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, yang ada di depan kita ini adalah seorang pembicara yang akan menemani diskusi kita sampai akhir nanti. Mungkin bisa diperkenalkan namanya dan pengalaman-pengalamannya selama menempuh pendidikan. Oke, Silakan. sebelumnya saya sangat merasa terhormat karena diundang dalam tempat Gompo ini, Iya. yang insya Allah sangat luar biasa, karena tadi dibahas bahwasanya tempat ini mengajarkan betapa indahnya ajaran Islam itu, dan insya Allah tempat ini adalah tempat orang-orang yang berilmu. Amin ya Allah. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Haq. Saya sekolah atau nyantri di salah satu pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, dan kebetulan kami adalah satu pesantren dan kami juga mengaji kitab kuning, mukuning, dan ada beberapa kitab kuning yang kita pelajari. Di antaranya yang nanti akan kita bahas. Nah, terus sekali teman-teman sekalian. Akan tetapi mungkin teman-teman bertanya, tema pembahasan kita kali ini tentang apa ya? Ya, tema pembahasan kali ini yaitu apakah Boleh atau sampai Apakah boleh menghadiahkan Hadiahkan. kepada orang yang telah meninggal, dan apakah itu sudah dijamin sampai ataukah mungkin tidak sampai? Nah, karena di masyarakat sekarang itu mereka banyak yang melakukan dan banyak yang menentang, sehingga mungkin masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mengkaji dalil-dalil dan tidak mencari tahu dalil-dalil yang ada, mungkin akan merasa bingung apakah mereka akan menolak ataukah melakukan hal tersebut, karena masing-masingnya memiliki dampak negatif yang berbeda. Apabila dilakukan, itu mungkin mereka takut akan terjerumus dalam kesesatan. Akan tetapi apabila mereka menolak, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Betul. Jadi pertanyaannya, apa landasan orang yang melakukan dan apa landasan orang yang menentang? Oke. Dalam kitab guru kita, Kiai Jalil Maksum, dalam kitabnya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, itu telah menyinggung mengenai persoalan ini dan menempatkan pada posisi yang pertama, misalul awal, apakah boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran, sedekah, apakah hal itu sampai pahalanya kepada si mayit atau orang yang telah wafat. Nah, memang guru kita menyajikan fakta bahwasanya di masyarakat terjadi perbedaan pendapat
ada golongan yang melakukan hal itu, ada orang yang tidak melakukan. Nah, tapi yang kita temukan dalam masyarakat, kita menemukan bahwasanya orang yang menentang dan orang yang melakukan itu dia bentrok antara satu sama lain, Bentrok. sehingga terjadi kegaduhan yang luar biasa, perdebatan yang panjang dan pengingkaran. Maksudnya bentrok bagaimana ini? Nah, biasanya orang yang menentang ini akan mencelah orang yang melakukan ataupun sebaliknya, dan celaan itu pasti sungguh yang tidak bisa diterima. Nah, maka dari itu guru kita melanjutkan lagi dengan mengatakan bahwasanya hal itu tidak sepantasnya terjadi. Contoh celaannya seperti apa? Nah, contoh celaannya seperti contoh, Adit kamu bid'ah, Fahri kamu penghuni neraka karena kamu melaksanakan ini, karena kamu meyakini ini. Nah, itu contohnya. Nah, sementara dalam guru kita melanjutkan dalam kitabnya itu yang di depan ini, guru kita melanjutkan bahwasanya hal itu tidak sepantasnya terjadi di antara dua saudara yang muslim. Adik muslim, Fahri muslim bentrok hanya karena perbedaan pendapat ini. Nah, begitu. Dan guru kita mengakui bahwasanya orang yang menentang atau orang yang tidak melakukan itu punya sandaran. Orang yang melakukan juga punya sandaran. Iya, oke. Dan itu hal yang memang kita Wajar. ya sudah wajar. Dan tetapi kan sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan mungkin ya sependek pengetahuan saya, bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Nah, bagaimana? Nah, perbedaan di antara umatku itu memang adalah rahmat, kata Nabi. Dan itu, nah hal inilah yang mendukung kita tidak seharusnya melakukan yang tadi saya sebutkan. Karena perbedaan itu adalah rahmat, ya kita bisa memilih. Kita bisa memilih apakah kita akan melakukan atau kita tidak melakukan. Jikalau kita tidak melakukan, tidak jadi masalah. Kalau kita melakukan, orang-orang yang tidak melakukan tidak boleh menentang orang yang melakukan. Begitu. Dan tetapi yang jadi pertanyaan sekarang ini, apakah memang ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh melakukan hal tersebut? Nah, betul sekali. Masyarakat awam atau kita-kita ini, Iya. nah kita memang langsung mengatakan bahwasanya hal itu tidak ada sebenarnya, tidak ada, padahal sebenarnya kita hanya tidak tahu itu ada, tapi kita belum sampai di situ. Nah, dalam kitab guru kita, Nabi itu Nabi itu menyuruh atau menyarankan Ali untuk bersedekah kepada mayatnya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Allah dalam kitab ini ditulis, fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan seorang malaikat untuk membawa pahala sedekah ini kepada siapa? Kepada mayit. Ya, betul sekali. Fa yafrahuna biha asaddu man kanu yafrahuna fid dunya. Nah, orang si mayit ini itu merasa ketika dikirimkan itu dan pasti sampai itu mereka merasa senang dan gembira akan kiriman itu. Dan saking gembiranya si mayit itu merespon dengan mendoakan orang yang mengirimkannya dengan apa? Allahumma ghafir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyirna biha. Nah, si mayit mendoakan bahwasanya ya Allah, ampunilah bagi orang yang telah menerangi kuburan kami. Nah, analoginya itu kalau kita mengirimkan sedekah baik itu dari perbuatan baik ataupun bacaan Al-Qur'an, itu artinya kita menerangi kubur si mayit. Nah, di sini maka dari itu ampunilah bagi orang yang telah menerangi kubur kami, dan bahagiakanlah, gembirakanlah mereka dengan surga sebagaimana mereka mengembirakan kami di sini. Nah, itu dalilnya. Itu ada dan jelas Nabi yang menyuruh. Apakah dengan mengirimkan saja surah Al-Fatihah itu sudah menjadi berupa hadiah bagi si mayit? Betul. Al-Fatihah, kita tahu bahwasanya Al-Fatihah memiliki keutamaan dan Al-Fatihah adalah surah yang sering kita ulang dalam sholat kita. Maka dari itu karena kenapa Al-Fatihah ini adalah hal yang mudah sebenarnya. Ini hal yang mudah karena tidak ada seorang pun mungkin dari orang yang beragama Islam yang tidak hafal Al-Fatihah. Maka jika dia memutuskan ingin menghayahkan kepada si mayit,
untuk mengirimkan bacaan Al-Quran, pasti yang pertama langsung dia pikir adalah surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena itu yang paling gampang. Jadi dalilnya itu memang ada ya, ada. Emang ada. Akan tetapi mungkin kita yang kurang cari tahu. Nah, betul. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita. Nah, dalam pembahasan ini, apakah di dalam empat mazhab ini ada perbedaan pendapat? Nah, dijelaskan memang bahwasanya ada perbedaan pendapat, dan kita disajikan di sini bahwasanya pendapat Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya sampai semua pahalanya dan tidak ada bittifaq dengan disepakati akan sampainya pahalanya. Dan di sini dikatakan bahwasanya ada bless atau ada sedikit perbedaan mengenai apakah kalau bacaan Al-Quran itu sampai atau tidak. Di sini ada sedikit perbedaan. Namun yang paling rajih pada kitab Syarhil Muhassab itu mengatakan bahwa sampai pahalanya. Nah, dalam mazhab Malikiyah itu berpendapat bahwasanya jikalau perbuatan-perbuatan yang bersifat material atau sedekah contohnya itu disepakati sampai, tapi ada perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada perbedaan mengenai kebolehannya bacaan Al-Quran. Akan tetapi pada dasarnya ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama yang akhir dari golongan Malikiyah itu membolehkan hal tersebut. Jadi pada dasarnya pendapat mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah yang menjadi patokan kita pada sesi ini itu membolehkan pada dasarnya. Jadi hal ini yang harus kita lihat bahwasanya memang pendapat ini bisa kita amalkan. Mungkin pertanyaan tadi sudah terjawab dan kita mungkin sudah mengetahui artinya boleh melakukan dan ada dalil yang menunjukkan Betul. Nah, bahwa boleh melakukan. Nah, sekarang kita bisa memilih di antara kita melakukan atau kita tidak melakukan. Nah, yang menjadi persoalan kaum-kaum penentang ini yang sering mencela ini tidak mengetahui sampai di sini apakah memang dalilnya ada atau tidak. Nah, sementara ulama-ulama rujukan mereka bisa kita sebut sebagai biasa ulama-ulama mereka itu yang termasuk salah satunya yang ulama kaum penentang ini ya, itu Ibnu Taimiyah. Nah, guru kita menyajikan pendapat Ibnu Taimiyah dalam di sini Ada mengenai pendapatnya Ibnu Taimiyah di sini. Nah, betul, ada pendapatnya Wow, mengenai kebolehannya bahwasanya annal mayyita yantafi'u biha yantafi'u bi qiraatil qur'ani kama yantafi'u bi ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat ulama mereka yang sering menjadi rujukan mereka, yang mereka siapa ini, yang kaum-kaum penentang ini dan yang sering mencelah. Apakah ini pendapat yang rajih? Nah, ini pendapat yang rajih. Kita bisa lihat di footnote di bawah bahwasanya pendapat ini itu dijelaskan dalam kitab Ibnu Taimiyah dalam Fatwal Kubro pada bab fi janais, pada pembahasan mengenai jenazah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kita, jikalau Imam Ibnu Taimiyah yang menurut mereka adalah imam mereka, nah, kalau imam mereka mengatakan bahwasanya mayat mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran yang mengirimkannya, Iya. dan mendapatkan pahala dan sampai, nah, mereka mengikuti siapa? Yang kaum penentang ini, mereka mengikuti siapa? Sedangkan mereka mengakui bahwasanya imam mereka itu rujukan mereka itu Imam Ibnu Taimiyah. Nah, Nabi juga melakukan, Nabi juga menyuruh Ali. Tidak mungkin Nabi menyuruh tapi Nabi tidak melakukan, tidak mungkin. Jadi kesimpulan untuk hari ini apa, Kak Iksan? Nah, sebenarnya kita sebagai masyarakat awam memang perlu kita mendalami suatu ilmu, atau jikalau kita tidak bisa mendalami, ya minimal kita minimal menghormati dulu akan pendapat-pendapat ulama, apalagi seorang ulama. Dan tidak mungkin, tidak berani kita untuk langsung menjudge ulama ini bid'ah, kafir dan lain-lain, penghuni neraka. Wah, nauzubillah sekali. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat awam perlu yang namanya belajar.
Jikalau kita hanya belajar setengah-setengah, ya sudah pasti memang kita akan jatuh pada golongan-golongan yang sering yang menjadi penentang dan mencela. Nah, di sini kita bisa memilih sebenarnya. Kita bisa memilih antara kita melaksanakan hal tersebut atau tidak melaksanakan. Namun, ulama mayoritas di negeri kita, negeri Indonesia ini, itu menganjurkan hal tersebut. Karena kenapa? Coba kita menganalogikan, kita mengambil dalil dari Nabi. Bahwasanya Nabi itu pernah bersabda, bahwasanya jikalau orang telah wafat, maka terputuslah semua amalnya. Dan kecuali 3, dan salah satunya anak yang soleh. Nah, bagaimana anak yang soleh ini memberikan dampak positif atau memberikan pahala bagi orang tuanya? Nah, salah satunya dengan menghadiahkan bacaan Al-Quran atau ia bersedekah untuk orang tuanya. Nah, maka dari itu, jikalau kita nanti pada suatu saat nanti di akhirat, memang kita analogikan, Allah berkata bahwasanya hadiahmu itu tidak diterima, kita tidak susah karena kita sudah mengusahakan. Sama seperti doa, ketika doa kita tidak diterima, berarti kita tidak susah. Tapi jikalau anggap Allah mengatakan semua hadiah-hadiah untuk orang tuamu kami terima dan kami hadiahkan surga kepadamu, jika kita analogikan seperti itu, maka kita adalah orang yang paling bergembira, dan orang-orang yang menentang itu adalah orang yang paling menyesal. Kenapa saya tidak melakukan seperti ini? Kenapa saya dulu menjadi orang-orang yang mencela hal ini? Sekarang dia bergembira di surga, sementara saya menderita di neraka. Masya Allah sekali. Nah, jadi intinya teman-teman sekalian, cari tahulah sebelum kita melakukan hal tersebut, karena tidak ada ruginya kita mencari tahu. Oke? Mungkin pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, kita sampai di sini saja. Nantikan episode berikutnya. Sekian, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.